Ini dari KKR Syafiq, ANLA. Teteh, apa hukumnya teh? Kalau wanita menggunakan softland teh di bulu matanya, di matanya ya. Iya kakak Syafiq, ini betulan ini teteh pada saat ini matanya lagi menggunakan softland ini ya kakak kakak Syafiq. Bagi wanita ya, sebetulnya sih Kak Syafiq sama aja. Kalau misalkan ada laki-laki suka ada nggak ya menggunakan softland ya? Jarang ya, biasanya perempuan. Oke, kalau kita berbicara dari hukum dasarnya, ini dari segi fikihnya ya Kak. Kalau kita berbicara dasarnya dari segi fikihnya, kita menggunakan softland boleh saja selama si softlandnya itu tidak menggunakan bahan yang najis. Artinya dari bahan yang suci itu hukumnya diperbolehkan. Tetapi kalau misalkan kita memandang dari segi tasawuf atau dari segi hati itu adalah tergantung akan tujuan kita. Apa sih tujuannya kita menggunakan softland tersebut? Nah, dari tujuan itu nanti akan terbagi menjadi beberapa terperinci. Yang pertama, bisa saja kita menggunakan softland itu bahkan hukumnya bisa diwajibkan. Kenapa bisa diwajibkan? Jika bertujuan menggunakan softland itu adalah yang berhubungan dengan sesuatu hal yang wajib. Misalkan kita itu ada sedikit permasalahan di daerah mata kita, misalkan di dalam penglihatan mata kita, sehingga memang ini direkomendasikan oleh dokter terapi pemulihannya misalkan ada di softland ini misalkan, tapi nggak tahu ada gak ya pemulihan seperti barangkali kalau misalkan ada. Nah berarti kan di sana ada untuk mengijir suatu kemaslahatan dan hal ini dibutuhkan karena memang mau melakukan hal-hal perkara yang diwajibkan, misalkan karena kita mau menuntut ilmu yang mana sifatnya itu adalah fardu ain sehingga kita butuh untuk membaca ilmu tersebut. Nah, maka ini hukumnya bisa menjadi wajib. Yang kedua, hukumnya bisa saja ini menjadi sunnah, ya sama misalkan untuk terapi pemulihan, tetapi misalkan kita itu diperuntukkan biar kita melihatnya jelas ketika kita mau membaca, misalkan kita mau baca Quran, misalkan seperti itu. Ya, maka itu hukumnya bisa saja menjadi sunnah. Bahkan yang ketiga, ini menggunakan softland ini hukumnya bahkan bisa melenceng. Ini hukumnya bahkan bisa menjadi makruh. Makruh itu adalah sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah. Yaitu bagaimana misalkan jika seorang istri yang sengaja menggunakan softland tersebut karena ia semata-mata gaya-gayaan ingin dipandang oleh orang lain tanpa ada izin dari sang suaminya. Sekali lagi, jika tidak ada izin oleh sang suaminya. Nah, berarti kalau misalkan kita sebagai seorang istri, ya, kita menggunakan softland tersebut, kita sudah minta izin kepada sang suaminya, Mas, boleh ya aku menggunakan softland? Ternyata sang suaminya itu justru terbalik, justru merasa senang sekali gitu, misalkan ketika sang istrinya menggunakan softland tersebut. Coba Mas lihat, Masya Allah. Kata suaminya misalkan bilang kepada istrinya, aduh ya Allah istriku, kamu menggunakan softland kok terlihat tampak lebih muda. Misalkan kok terlihat lebih segar, kok lebih cantik. Nah, itu menunjukkan berarti sang suaminya merasa senang sekali ketika sang istrinya menggunakan softland tersebut. Nah, kalau misalkan ada bertujuannya ke sana, bahkan sang suaminya merasa sangat senang sekali, itu hukumnya tidak menjadi makruh. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir, bahkan kalau misalkan kita menggunakan softland itu bisa saja hukumnya menjadi haram. Aduh, ini lebih berat lagi. Kenapa bisa menjadi haram? Ya kalau misalkan kita menggunakan softland tersebut dengan niat dalam hati itu bertujuan semata-mata kita itu ingin mengikuti orang kafir, misalkan yang non muslim gitu ya. Misalkan ini
sangat apa ya, kalau bahasanya kita ngefan kali ya, sangat ngefan banget misalkan sama sosok seorang artis misalkan atau siapa aja gitu yang kebetulan itu agamanya non muslim, diikutilah segala gayanya, stylenya itu segala semuanya itu diikuti lah gitu. Sampai itu aku lihat fan aku itu misalkan menggunakan mata yang pakai warna biru sampai diikuti, bertujuannya itu karena itu mengikuti orang yang kebetulan non muslim tersebut, menyerupai ya dengan apa tindak laku lampah yang dilakukan oleh orang kafir tersebut. Nah, itu hukumnya bisa menjadi haram. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau kita bicara lebih dalam dari segi tasawufnya, tak perlu tanya kalau teteh ini pakai softline tujuannya apa. Tak perlu tanya. Karena pernah juga itu ya ada yang nanya sama teteh itu, teteh bagi teteh ini seorang, aku baru menemukan ada seorang ustazah itu yang berdandan. Itu ustazah itu harusnya jangan berdandan apalagi pakai soflen teh. Harusnya itu pakai kerudungnya yang panjang, bajunya yang lebar, kalau bisa pakai cadar teh. Pernah ada yang berkomentar seperti itu ya. Teteh senyum-senyum aja jawabnya. Senyum-senyum aja dan ya tak perlu dah. Makanya teteh ini kan bukan ustazah kak. Ketika live itu teteh ini bukan ustazah kak. Jadi tak perlulah panggil teteh ini ustazah. Panggilnya teteh Iim saja biar akrab ya kak. Karena aduh sebetulnya teteh ini agak risih kalau ada yang manggil ustazah karena apa ya, Masya Allah, ustadzah itu minimal harus 15.000 hadis itu yang harus sudah tertalar ini. Teteh 1, 2, 3 aja hadis kadang lupa lagi. Seperti itu. Ya aduh Masya Allah. Lantas mungkin kita berpikir, loh teh kok kita boleh sih ya secara fikih kita menggunakan softline. Misalkan kita berpikir, loh teh bukankah softline itu kan merubah warna mata ya, kelopak mata kita gitu ya. Kok boleh teh hukumnya? Apakah itu tidak termasuk merubah akan ciptaan Allah? Nah, ya kalau merubah ciptaan Allah kan itu nggak boleh teh. Tapi kenapa barusan teteh mengatakan menggunakan softline tersebut itu hukumnya diperbolehkan? Karena begini kak, kalau teteh lihat di dalam kitab Jami'ul Ahkam, yang tidak diperbolehkan itu adalah jika kita merubah bentuk yang ada di dalam fisik kita dengan sengaja itu, jika itu adalah sifatnya yang permanen gitu ya. Tetapi kalau misalkan sifatnya yang sementara, di dalam kitab Jami'ul Ahkam itu hukumnya diperbolehkan. Ya, karena kan ini si softland misalkan bola mata kita warnanya hitam, akhirnya biru, akhirnya hijau, akhirnya coklat atau gimana pun, kan itu sifatnya sementara. Kita masukkan berubah warna, kita keluarkan maka ya kembali lagi normal. Jadi itu sifatnya sementara. Jadi kalau di dalam Jami'ul Ahkam ya sama saja seperti misalkan seorang wanita yang berdandan ya, seperti kayak teteh ini seperti yang berdandan, yang bibirnya menggunakan lipstick, matanya menggunakan eyeshadow, pakai bedak dan segalanya, kan itu sifatnya sementara ya. Itu kan berubah ya, sebelum dandan dengan yang sudah dandan itu kan berubah. Nah kan itu sifatnya sementara. Jadi kalau di dalam kitab Jami'ul Ahkam ya sama aja seperti wanita yang hukumnya berdandan itu diperbolehkan ya. Jadi begitu ya kakak yang bertanya.